Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo, yang kami awali dengan yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Sukoharjo, Bapak Bambang Eko Putra Sri Nugroho SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, segenap karyawan-karyawati SMP Negeri 4 Sukoharjo. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin Ridwan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita nantikan tausiah beliau nanti. Kemudian yang kami hormati seluruh segenap panitia Gebiar Muharram 1443 Hijriah, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara puncak acara dalam puncak acara Gebiar Muharram 1443 Hijriah yang kita laksanakan secara virtual. Ini adalah sebagai agenda puncak di mana kegiatan kita sudah kita awali pada pekan lalu, diawali dengan lomba-lomba kegiatan, yaitu ada lomba tahfidz Quran, ada lomba tartil Quran, dan ada lomba pidato Islami. Dan puncak acara adalah hari ini, yaitu pengajian secara virtual oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin, dan nanti ada pengumuman juara lomba-lomba yang sudah kami sebutkan tadi. Baik anak-anakku semuanya dan para peserta hadirin yang kami hormati, izinkan kami di sini selaku pembawa acara akan membawakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, acara kita adalah pembukaan. Nanti kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, acara pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Naila Anandini dari kelas 9A. Kemudian nanti dilanjutkan acara inti, yaitu tausiah sekaligus nanti doa oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin Ridwan. Kemudian acara yang keempat yaitu pengumuman pembukaan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman kejuaraan lomba Gebiar Muharram, dan kemudian yang terakhir nanti adalah penutup. Mari kita awali acara pagi hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku dan seluruh peserta semuanya, semoga dengan bacaan suratul Al-Fatihah tadi memberikan kelancaran, keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Baik, acara yang berikutnya yaitu pembacaan tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Naila Anandini dari kelas 9A. Naila Anandini, silakan bersiap. Sebentar saya Pak Cipto nyalakan dulu. Oke Naila, bisa dibuka mic-nya? Ya, lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadaghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Terima kasih Saudari Naila Ananda Isnaini dari kelas 9A yang sudah memperdengarkan kepada kita surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 tadi. Baik anak-anakku sekalian, memasuki acara berikutnya yaitu acara inti dari peringatan tahun baru Hijriah tahun 1443 Hijriah, yaitu adalah materi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin Ridwan. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita langsung saja kita simak. Untuk anak-anak silahkan kalian mencatat, siapkan alat tulisnya, mencatat hal-hal yang penting yang sekiranya nanti bisa kalian rangkum dan nanti akan menjadi bahan untuk rangkuman yang akan kalian setorkan untuk sebagai penugasan pada kegiatan kita pagi hari ini. Langsung saja kepada yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin Ridwan, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal ham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sukoharjo, yang terhormat Bapak, Ibu guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 4 Sukoharjo, dan tak lupa yang kami cintai siswa-siswi SMP Negeri 4 Sukoharjo. Tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini dalam Gebyar Muharram 1443 Hijriah secara virtual kecuali kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, tentu kamu tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah, pada pagi hari dalam Gebyar Muharram 1443 Hijriah secara virtual ini, Allah telah memilih kita semua yang hadir meskipun dengan cara virtual. Allah memberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Maka untuk itu
Mari kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat memenuhi apa yang menjadi perintah dan larangan-larangannya. Yang kedua, salawat juga salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah termasuk kita semua ini yang kita untuk setia pada ajaran dan sunnahnya. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah dalam Gebyar Muharram 1443 Hijriah secara virtual ini, apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentu kita paham kalau hijrah zaman dulu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka terjadilah Futuh Makkah. Di awal itulah momentum yang terbaik Allah memberikan kejayaan Islam yang waktu selama 23 tahun perjuangan Rasulullah dan para sahabat berdakwah luar biasa. Begitu banyak permusuhan. Tidak hanya itu saja. Banyak sahabat, orang-orang yang ikut pada Rasulullah SAW yang lemah itu dibunuh. Maka untuk itu, tonggak sejarah inilah kemenangan dari momentum hijrah Rasulullah dimasukkan yaitu pada bulan Islam, yaitu Muharram dalam tahun yang pertama di tahun Hijriah. Maka untuk itu Islam memang mempunyai tahun tersendiri, ada tahun Masehi dan ada tahun Hijriah. Sebagaimana kalau kita mengambil pada Quran surat At-Taubah 36 yang intinya bilangan dalam satu tahun itu ada 12 bulan di sisi Allah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 atau yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini kita memasuki pada bulan Muharram, yaitu kemuliaan keagungan yang luar biasa. Maka disinilah larangan Allah untuk menzalimi, berperang, memusuhi. Maka di bulan-bulan yang mulia ini mestinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia itu melakukan amal soleh, maka Allah akan lipatkan pahalanya. Tapi barang siapa yang dia itu melakukan maksiat, maka Allah juga lipatkan dosa-dosanya. Ini yang perlu kita ketahui, Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, bahwasannya bulan mulia ini, mari kita jadikan momentum yang terbaik. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mencoba apa pelajaran yang harus kita ambil. Kalau mungkin Rasulullah SAW itu hijrahnya adalah secara geografis dari Mekah menuju Madinah. Tapi bagaimana kita yang telah ditinggalkan lama oleh Rasulullah SAW 14 abad lebih, maka kita bisa melakukan yaitu hijrah secara maknawiyah. Apa yang harus kita rubah? Apa yang harus kita hijrahkan hari ini supaya bisa menjadi umat Islam yang lebih berkualitas? Kalau saya rangkum secara global ada 3 pokok yang pada pagi hari ini saya sampaikan pada Bapak, Ibu, pada anak-anakku semuanya. Yang pertama, Rasulullah memberikan satu pelajaran yang berharga. Rasulullah menggembleng memberikan tarbiyah, yaitu tarbiyah menghapuskan kesyirikan menuju tauhid. Kita paham kalau dulu di zaman Rasulullah disebut tahun-tahun yang penuh kegelapan zahiliyah. Bagaimana masyarakat Arab waktu itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan cara akidah, penyembahan pada berhala, Lata, Uzza, Manat dan lainnya. Bagaimana perjudian yang merajalela, minum-minuman keras, perzinahan, akhlak jatuh hancur pada level yang terbawah.
Di saat keadaan yang gelap seperti inilah Allah turunkan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memberikan pelajaran pada para sahabatnya yang hari ini di tengah-tengah kehidupan kita ini yang penuh dimensi dengan berbagai macam fitnah yang luar biasa, maka kita ambil sebuah pelajaran. Rasulullah itu memberikan pelajaran dari syirik menuju tauhid. Mungkin hari ini tidak ada yang namanya berhala-berhala yang disembah, tapi hanya berbeda substansinya, isme-isme, pemahaman-pemahaman. Hari ini mulai muncul ateisme, yaitu paham yang anti Tuhan, sekulerisme, yaitu paham yang menduakan antara agama dan dunia, dan banyak lagi isme-isme yang ini kalau kita mengikuti akan merusak akidah kita. Padahal akidah ini adalah sebagai pondasi yang paling utama dalam kita beragama. Kalau pondasi ini kuat, maka agama kita insya Allah akan kuat. Bagaimana Rasulullah SAW menegakkan masalah kesyirikan ini, yang tanamkan benar-benar kepada para sahabatnya, yaitu kalimat tahlil, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya sayangi, jadikan diri-diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih memperkuat tauhid kita. Tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya syirik ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan, tapi hancur hanya gara-gara kesyirikan yang kita lakukan. Mungkin hari ini kita tidak tahu, kita nggak menyembah berhala. Tapi kalau kita ke dukun-dukun, ke kahin atau ahli sihir, maka itu sama saja kita telah melakukan syirik. Karena sesungguhnya hidup kita ini mestinya menghamba, meminta, berharap, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang kita takuti, tidak ada lain yang kita harapkan kecuali berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna konsekuensi kalimat la ilaha illallah kalau kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tadi saya sampaikan, kesyirikan ini penyakit yang dahsyat kalau kita tidak mau mengilmui. Meskipun kita sudah beribadah banyak, melakukan amal banyak, itu akan bisa hancur. Bagaimana kalau kita mengambil pada Quran surat Az-Zumar 65. La in asyrakta la yabatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan, maka seluruh amal solehmu itu akan terhapus. Kalau dalam ayat yang lain, seperti debu yang diterpa angin berterbangan. Besok di akhirat kita termasuk orang-orang yang rugi. Wa huwa khasir. Maka rugilah kita. Maka untuk itu, mari dalam Gebiar Muharram 1443 Hijrah ini momentum yang terbaik. Kalau mungkin dulu kita ada seperti itu, kita benahi. Kita benarkan lagi pijakan tauhid kita supaya kita meyakinkan bahwasanya harapan kita, tujuan kita, bahwa tidak ada jalan lain kecuali hanya Allah. Kita coba, masih ingat di saat dulu masih kecil, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku arti bahwasanya Rabbku, Tuhanku, sesembahanku, yang aku minta, yang aku takut, yang aku berharap itu hanya Allah. Allah itu saja. Raditu billah. Kita ridha Allah sebagai sesembahan kita. Wabil islami dinah, dan Islam ini menjadi din, agama kita. Way of life, jalan kehidupan kita untuk menghadap besok di hadapan Allah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita telah ridha Nabi Muhammad sebagai utusannya. Maka untuk itu, kalau keridhaan kita penyembahan pada Allah,
pada agama kita, dinul Islam ini kita penuhi dengan sesungguhnya, dan kita meyakini Rasul Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, insya Allah ini akan menenteramkan jiwa kita di dunia, dan besok di akhirat Allah akan memberikan jalan yang tertinggi, jalan yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, momentum yang pertama ini Rasulullah yang seperti ini, sehingga keluar, yaitu bagaimana para sahabat muncul orang-orang yang kuat akidahnya. Kita tahu sebagaimana misalkan Sumayyah binti Hayat, seorang wanita, dia hanya seorang budak, tapi dia begitu kekehnya terhadap Allah. Saat dia dicerca, dia akan dibunuh oleh tuannya karena dia seorang budak. Tapi dia tetap hanya mengatakan Allah, Allah. Meskipun tuannya sudah memberikan satu alternatif. Ya Sumayyah, jika kamu mau keluar dari agama Muhammad, kamu akan saya merdekakan. Saya berikan harta. Kamu akan jadi kaya. Bagaimana? Tapi ternyata Ibu Sumayyah, meskipun dia hanya seorang hamba saya, seorang budak, tapi dia memilih jalan yang luar biasa. Hanya satu, ahad sebagaimana Bilal bin Rabah. Maka di saat itulah tuannya sampai sudah pada puncaknya emosi marah, ya ditusuk. Akhirnya dia meninggal dunia. Dan itu tertuang dalam sejarah yang paling tinggi. Dia adalah wanita pertama kali yang mati sebagai syahidah, dan dia akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, kita hijrah dari kekufuran menjadi Islam yang kafah. Banyak hari ini, bagaimana kita ini supaya tidak menjadi Islam hanya Islam KTP. Tapi menjadi Islam itu yang kafah, yang benar-benar. Bagaimana Allah memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Kita sering mendengarkan ayat ini. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Sebagaimana kalau dalam Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang yang dia itu percaya Allah dan Rasulnya. Dia percaya betul menyembah pada Allah dan dia taat pada Rasulnya, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini dikatakan oleh Allah dalam Hujurat 15, dan orang-orang yang beriman yang dia itu memantapkan dalam Islamnya itu bahwasanya apa? Tsumma lam yartabu, kemudian ketaatnya kepada Allah dan Rasulnya itu dia tidak ragu-ragu, berarti mantap. Kalau seseorang itu sudah mantap keyakinannya, maka sesuatu yang dimantapi ini dia akan menjalankan suatu ibadah itu dengan ini. Yang jauh itu seakan-akan dekat, yang berat seakan-akan ringan. Contoh, bisa jadi dalam sholat kita sehari-hari dalam 5 waktu, mungkin kalau kita itu mau sepedanan, gue setiap hari Ahad atau hari libur, kita sampai kilometer berapa itu ringan. Tapi banyak orang-orang yang dekat masjid mungkin hanya 300 meter, 500 meter. Tapi untuk menuju masjid di saat ada azan, kumandang itu telah diperdengarkan. Beratnya Masya Allah. Mari. Hijrah manawiyah dalam gebiar Muharram ini, kita muhasabah. Muhasabah itu metani awake dhewe. Kita introspeksi diri. Bagaimana 1 tahun hijriah yang kemarin, yaitu 1442 hijriah, sekarang kita sudah memasuki 1443 hijriah. Kita akan menjadi umat Islam yang lebih berkualitas, yang lebih bermakna, lebih mantap. Tsumma lam yartabu, dan kemudian kita tidak ragu-ragu. Maka untuk itu, setelah kita mantap pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, maka kita berjihad dengan jiwa dan harta kita. Kalau di saat ada peperangan, jihadnya itu adalah perang kita. Tapi kalau tidak, bersungguh-sungguh kita menolong agama Allah. Bersungguh-sungguh bagaimana Islam supaya jaya. Bersungguh-sungguh kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu berarti jihad kita. Kalau orang bisa seperti ini, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang
akan mendapatkan kemenangan. Maka untuk itu sebuah hadis Rasulullah menyampaikan tuba liman hudiya ilal Islam wa aituhu qana afafa. Sungguh beruntung, sangat beruntung kalau orang dalam hidupnya dia itu telah memeluk agama Islam. Meskipun hidupnya biasa-biasa saja, tapi dia selalu qanaah, merasa syukur dari apa yang Allah berikan. Coba bayangkan. Ini Rasulullah SAW, begitu kita bangun tidur, kita itu dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus kita mengingat alhamdulillah beras masih ada, belanja masih ada di kulkas. Yang ini alhamdulillah kita bisa masak. Kita sehat hari ini. Itu nikmat yang luar biasa. Maka untuk itu kenikmatan sehat sebagaimana kita rasakan hari ini sungguh luar biasa. Maka sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 3 nikmat yang ini luar biasa, nggak bisa dibandingkan, yaitu nikmat apa? Nikmat dinul Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Nikmat sehat inilah yang hari ini kita bisa merasakan. Mungkin saudara kita, tetangga-tetangga kita banyak yang terkonfirmasi dengan COVID. Semoga kita ini dijauhkan oleh Allah. Kita dijauhkan dari wabah seperti ini. Bisa jadi kita mengetahui banyak yang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi ternyata mungkin paman kita, mungkin bude kita meninggal dunia hanya waktu yang pendek. Itulah ketentuan Allah. Maka untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku semua yang saya sayangi, mari kita menjadikan keislaman kita ini tidak ragu-ragu. Karena Allah dalam Al-Imran 85 itu jelas, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menolak agama selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka untuk itu, ini bukan suatu ayat yang sifatnya itu rasis, tidak. Ini ayat Allah yang menyampaikan, ini Allah yang menyampaikan bahwasanya orang-orang yang dia itu memasuki dalam Islam, penyerahan diri hanya kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, dia itu adalah menjadi orang-orang yang terselamatkan. Silahkan bagi yang lainnya dengan agamanya sendiri-sendiri. Yang penting kita saling hormat menghormati, kita toleransi, maka di sini ada ketenangan, ketentraman. Inilah akidah kita. Supaya kita menjadi umat Islam itu umat yang mantap, yang tenang, tidak ragu-ragu. Yang terakhir, yang sampaikan bagaimana hijrah yang harus kita lakukan, yaitu kita menjadikan maksiat menuju ketaatan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari inilah tantangan kita terbesar. Bahkan mau tidak mau apa yang terjadi, mungkin kalau saya melihat situasi keadaan dengan pandemi ini, banyak dengan pembelajar cara daring atau online, anak-anak mau nggak mau pakai HP. Ini sebuah resiko. Ya, Bapak Ibu guru, ini sebuah resiko. Ini karena sistem yang seperti ini, mau seperti ini. Tapi akhirnya apa? Banyak anak-anak kita itu yang dia itu akhirnya yang dulu mungkin jarang memakai HP atau mungkin orang tua tidak memperbolehkan, itu sudah menjadi gandrung dengan HP. Kemarin di apotek sebelah sini di Sukoharjo itu ada ibu-ibu sampai menangis dengan bapaknya, anaknya diantarkan ke laborat. Karena apa? Tahu-tahu sini sarafnya itu tidak bisa, tangannya itu kaku. Karena apa? Sering dia itu memakai HP terus. Setelah daringan anak-anak itu terus game, main-main seperti ini. Bahkan saya tahu seperti tetangga saya itu sampai jam 11 malam, padahal dia itu baru anak kelas 2, yang satunya baru anak kelas 5, tapi sudah gandrung dengan HP. Inilah. Mau kita masih seperti ini. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain. Dengan berbagai macam godaan yang luar biasa. Dengan HP, kita akan bisa mengambil semuanya itu. Kebaikan bisa diambil, keburukan bisa diambil. Jika kalau disampaikan para ahli-ahli itu, HP itu seperti pisau yang bermata dua.
Kalau dipakai untuk kebaikan besok itu juga baik, tapi digunakan untuk yang tidak baik penggunaan juga tidak baik, termasuk HP. Sehingga kalau orang banyak menyatakan setan gepeng, ini yang merasuki akhlak. Bagaimana? Saya pernah suatu saat ngisi di masjid, ada seorang orang tua, bapak ibunya masih muda, yaitu setengahnya itu menangis. Ustadz, ini anak saya begitu sekarang dengan daring seperti ini. Dia setelah gandrung dengan K-pop. Sistem Korea itu, mereka berhalusinasi seperti itu, Ustadz. Sulit rasanya saya itu untuk anak saya ini saya berikan nasihat. Dia sudah terlalu gandrung. Yang lainnya lagi, Ustadz, ini anak saya sudah sulit kalau sudah main game. Tidak tahu bagaimana membantu orang tua. Wah, sudah ini semuanya seperti ini. Apa yang kita rasakan? Belum lagi di lingkungan kita. Kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini. Mari, untuk itu kita berazam sendiri, kita mempunyai satu tekad bagaimana keislaman kita ini supaya bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita ikuti aja. Sebagaimana perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kalau kita mentaati Al-Quran dan As-Sunnah, kita ini akan menjadi yaitu hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Banyak sekali kemaksiatan di sekeliling kita. Penjenengan semua dan anak-anakku sudah paham. Mungkin karena waktu tidak bisa saya sampaikan bagaimana kemaksiatan. Banyaklah diskotik, minum keras, baik yang tersembunyi, perzinahan, bahkan lewat HP saja itu sering online. Saya sendiri itu pernah beberapa kali itu. Tahu-tahu ada HP nyelonong di WA gitu. Yang bilang bahwasannya, ini saya kesepian, gimana Kak? Mau nggak menemani saya? Lah ini, contoh ini. Kalau seandainya kita nggak punya iman, mungkin istri kita jauh, wah ya kesempatan ini. Padahal dalam statusnya kelihatannya, wah orangnya masih luar biasa. Ini godaan, perzinahan yang luar biasa. Sistem begitu cepatnya. Dari yang jauh seakan dekat dengan cara ini saja, mungkin benar di rumah, di mana-mana, kita bisa berkumpul dengan sistem virtual seperti ini. Maka untuk itu kedahsyatan kemaksiatan hari ini, kalau tidak diimbangi dengan keimanan kita, kita akan hancur. Maka untuk menutup kajian Gebyar Muharram 1443 Hijriah secara virtual ini, saya ambilkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'u bih. Wa bi man syi'ta fa innaka mutawaqqa bih. Malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan dengan kalimat yang tadi. Ya Muhammad, kamu boleh hidup sesukamu, tapi ingat, satu saat pasti kamu akan mati. Kematian pasti. Ya Muhammad, kamu boleh bertindak apapun, melakukan apapun, tapi ingat, apa yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya besok. Ya Muhammad, kamu boleh mencintai apapun yang kamu cintai, tapi ingat, satu saat yang kamu cintai akan berpisah kepadamu. Ini kita sudah paham bagaimana kita seperti ini. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW itu dalam hadis sahih Muslim dan Bukhari menyampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Begitu tahu seperti itu para sahabat penasaran. Qalu ya Muhammad, man yaba? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyambut, qala man ata'ani yadkhulunal jannah. Orang-orang yang mau mentaatiku itulah yang dia itu masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang dia itu mendurhakaiku, tidak patuh denganku, maka itulah yang dia tidak mau masuk surga. Artinya apa? Dia mengambil jalan neraka. Maka untuk itu, inilah tema yang saya sampaikan. Ada 3 tadi. Bagaimana kita hijrah dari syirik menuju tauhid. Yang kedua, dari kekufuran menjadi Islam yang kafah. Yang ketiga, dari kemaksiatan menjadi ketaatan. Insya Allah 3 ini kalau kita aplikasikan dengan 2 dalil hadis Rasulullah yang sampaikan tadi, ini akan menjadikan satu pelajaran berharga. Semoga hidup kita ini lebih bermakna, lebih berarti, dan Allah memberikan
kemuliaan kita di dunia dan kemuliaan lagi di akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa. Semoga doa memasuki Muharram 1443 Hijriah ini akan menjadikan satu momen terbaik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga besar SMP Negeri 4 Sukoharjo, bagi keluarga Bapak Ibu guru kalian semuanya, bagi anak-anakku dan keluarganya semuanya, Bapak Ibunya yang ada di rumah. Mari kita bermunajat, semoga Allah mengabulkan apa yang kita innallaha wa malaikatu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima wa radhu annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud mujibud da'wat ya hadhiyal hajjat rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Allahumma innaka antas salam wa innaka antas salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa sampaikan dalam kajian pagi hari ini Kupian Muharram 1443 Hijriah secara virtual. Kalau ada baiknya yakin hak dari Allah, kalau ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Aminuddin Ridwan yang sudah memberikan tausiah pada kita, yang telah memberikan materi untuk muhasabah untuk kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kita resapi bersama, kemudian bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan apa yang menjadi pesan-pesan dari beliau tadi. Semoga menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, seperti dengan tema kegiatan kita, yaitu semangat hijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, semoga dengan itu kita bisa bersama-sama menjadi hamba yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas kehadirannya dan bisa bertemu dengan kita semuanya di SMP Negeri 4 Sukoharjo. Setelah ini kita memasuki acara berikutnya, yaitu acara lain-lain yang berisi terkait dengan informasi kegiatan ekstrakurikuler Tahfidzul Quran dan kegiatan pengumuman lomba Gebyar Muharram 1443 Hijriah virtual. Baik, kepada Ustaz Aminuddin, jika ada acara lagi kami persilahkan. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, anak-anakku sekalian, kegiatan berikutnya yaitu informasi yaitu tentang kegiatan pembukaan ekstrakurikuler Tahfidzul Quran. Bentar. Mana? Masih enggak muncul. Cek. Sebentar, ada kendala. Oke. Baik anak-anakku. Dari keislaman SMP Negeri 4 Sukoharjo, Bapak ingin menyampaikan mungkin khususnya untuk kelas 7 ya, kelas 7 dan kelas 8 yang belum pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tahfidz.
kami ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa di SMP kita, di sekolah kita, oke, di sekolah kita itu mempunyai salah satu kegiatan ekstrakurikulernya yaitu kegiatan ekstrakurikuler tahfidzul Quran, ekstrakurikuler tahfidz Quran yang diikuti oleh seluruh siswa baik kelas 7, 8 maupun 9. Ini kelas 9 yang sudah pernah mengikuti ya. Ada beberapa teman-teman kalian kelas 9 yang dulu menjadi anggota ekstrakurikuler tahfidz. Kemudian untuk yang kelas 7 dan kelas 8 tahun lalu karena kita pandemi jadi kegiatan ekstrakurikuler kita terhenti. Kemudian pada tahun ini kita akan mencoba kembali menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler tahfidz Quran yang selama pandemi kemarin berhenti. Kemudian akan kita coba giatkan lagi dengan cara virtual, dengan cara online juga. Jadi ekstrakurikuler tahfidz Quran online. Nah, kegiatannya seperti apa? Jadi kegiatannya nanti tahapan pertama akan rekrutmen. Kita nanti ada pembukaan pendaftaran peserta ekstrakurikuler tahfidz Quran yang nanti kalian bisa mengisi formulir pendaftarannya. Nanti kalian mengisi, kemudian nanti setelah mengisi, kemudian nanti akan kita bagi kelasnya sesuai dengan capaian dan kemampuan membaca Al-Qur'annya. Ya nanti bagaimana teknisnya lebih lanjut nanti sesuai dengan jumlah peserta dan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi silakan kepada kalian yang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler tahfidz Quran, kalian bisa mendaftar melalui nanti link pendaftaran ekstrakurikuler tahfidz Quran online. Itu nanti mekanisme pertama pendaftaran, yang kedua nanti akan ada pembagian kelas sesuai dengan kemampuan dan capaian hafalan masing-masing. Kemudian nanti akan dilakukan kegiatan bimbingan ekstrakurikuler tahfidz melalui online, melalui grup WA. Jadi nanti mekanismenya kalian menghafal di rumah sendiri-sendiri, kemudian kalian storekan hafalannya melalui voice note di WA. Kemudian nanti oleh pembimbingnya, oleh gurunya nanti akan dikoreksi, akan dicek, nanti akan dievaluasi juga melalui voice note juga, atau mungkin melalui chat di grup WA. Nanti capaian masing-masing kalian akan direkap oleh pembimbing dan di akhir semester nanti nilai kalian pun akan muncul di raport kalian. Jadi setiap semester nanti ada raport, maka kegiatan ekstrakurikuler tahfidz pun juga akan menjadi salah satu nilai yang akan keluar di raport kalian. Ekstrakurikuler tahfidz ini tidak wajib ya, hukumnya tidak wajib. Siapa yang berminat, siapa yang berkemampuan, silahkan kalian bisa mengikuti. Kita bersama-sama menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Salah satu caranya adalah kita bergabung dengan lingkungan yang sama-sama dekat dengan Al-Quran. Ya, salah satu caranya adalah dengan kita mengikuti grup ya lingkungan yang dekat dengan Al-Quran. Salah satunya dengan grup tahfidz Quran. Makanya di SMP kita akan kita giatkan bersama-sama kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bagi kalian yang mungkin dulu di rumah sudah pernah mengikuti atau saat ini pun juga mengikuti di lingkungan TPA kalian ataupun di masjid kalian, silakan mari kita bergabung bersama agar apa? Nanti ya kita punya lingkungan yang sama di SMP 4 ini, lingkungan para penghafal Al-Qur'an. Kemudian kita juga nanti akan ada beberapa kegiatan. Misalkan di tingkatan kabupaten pun juga ada lomba MAPSI. Ya, lomba MAPSI itu lomba mata pelajaran dan seni Islami. Itu biasanya diadakan setiap tahun, tapi karena pandemi ini juga masih tertunda. Itu juga ada lomba-lomba tingkat kabupaten, baik itu tahfidz Quran, pidato, dan seterusnya. Baik itu anak-anakku sekalian, itu sekedar pembukaan, pengantar dari kegiatan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Nanti link pendaftaran akan Bapak sampaikan di grup WA. Nanti silakan kalian mengisi linknya, kemudian kalian mendaftar di sana. Nanti setelah itu nanti akan ada arahan selanjutnya. Nanti akan dibentuk grup WA khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Ya, silakan kalian yang mampu, yang berkeinginan, yang berminat, silakan kalian mengikuti. Karena tidak ada ruginya ketika kita mengikuti kegiatan tahfidz Quran. Apalagi di masa pandemi ini, kalian belajar di rumah, waktunya pun juga Bapak yakin kalian senggang, maka salah satu aktivitas yang bisa kita isi adalah dengan menghafal Al-Quran. Baik, itu
pengumuman terkait tentang pembukaan ekstrakurikuler tahfidz Al-Quran di tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, sekali lagi nanti akan mengisi link pendaftaran dan selanjutnya nanti akan menunggu arahan instruksi atau petunjuk yang akan Bapak berikan di grup WA yang sudah mendaftar. Baik anakku, itu acara kedua. Acara ketiga yaitu pengumuman. Nah, ini acara yang paling penting, acara yang kalian tunggu-tunggu, pengumuman dari Lomba Gebyar Muharram 1443 Hijriah yang kita adakan secara virtual berupa lomba pidato, kemudian lomba tahfidz Quran dan lomba tartil Quran. Nanti Bapak akan, untuk pesertanya alhamdulillah antusiasme kalian cukup tinggi, hampir 100 peserta yang sudah mengikuti lomba ini, kemudian sudah melalui proses penjurian, penilaian oleh Dewan Juri yang dijuriin oleh Bapak sendiri, kemudian oleh Ibu Nindiani SAG, kemudian juga Bapak Waluyo SAG. Nah, dari ketiga lomba yang sudah kita adakan kemarin, maka akan Bapak sampaikan juaranya. Untuk hadiah juaranya, Bapak sampaikan terlebih dahulu hadiahnya. Pertama untuk juara 1, itu akan mendapatkan semua peserta akan mendapatkan piagam penghargaan. Kemudian untuk juara 1 akan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp100.000. Untuk juara 2 itu akan mendapatkan uang pembinaan Rp75.000 dan juara 3 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp50.000 untuk setiap cabang. Ya, jadi alhamdulillah untuk nanti bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu hadiahnya. Kemudian untuk lombanya, yang pertama lomba apa dulu ini? Kita share nanti Bapak share screen, semoga bisa tampil di layar kalian. Lomba apa ya? Bentar. Oke, dari lomba tartil Quran terlebih dahulu. Lomba tartil Quran. Bapak share screen, semoga bisa tayang di tempat kalian. Share sound. Share. Muncul nggak suaranya? Coba dengar, muncul nggak suaranya? Dengeran nggak? Nggak muncul. Suaranya ada. Oke. Oke. Mohon maaf, ada kendala teknis. Waduh.